Itu musibah banget kalau misalnya teman-teman lupa ngecas handphone di malam harinya. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman baik semua ya. Jadi kita akan kembali membuat konten review nih. Nah, jadi review yang saya akan buat untuk kesempatan kali ini adalah terkait dengan kedua peralatan ini nih. Apa ini? Jadi ini ada digital switch dan ini adalah digital timer. Mau tahu apa fungsi dan gunanya? Yuk, stay tune ya. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai digital switch dan juga digital timer, itu sebenarnya tergantung dari pemanfaatan yang akan teman-teman gunakan. Jadi kita coba dulu kita review untuk digital switch ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kan tahu ya ada switch atau saklar gitu ya. Nah, ini adalah versi digitalnya. Maksudnya apa? Jadi kita bisa mengatur suatu perangkat yang dicolok di sini itu on off-nya jam berapa ya. Jam berapa, hari apa, on-nya jam berapa, off-nya jam berapa. Nah, kalau misalnya di sini, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini ada harinya, ini kebetulan hari Jumat, ini adalah waktunya, ini udah malam gitu ya. Nah, di sini ada settingan maksimum adalah jadi satu set itu ada on dan off. Nah, dia itu ada 10 settingan ya. Nah, jadi tergantung teman-teman itu butuhnya seberapa banyak settingannya, itu nanti bisa dipakai. Jadi maksimum 10 settingan. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh 11 nggak bisa, dia maksimum 10. Nah, saya menggunakan peralatan ini itu untuk apa? Dulu saya menggunakannya untuk menghidupkan dan mematikan lampu aquascape saya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya aquascape, jadi aquascape adalah akuarium yang di dalamnya itu ada tumbuhan air dan juga ikan-ikan. Nah, tumbuhan itu kan butuh cahaya ya dari lampu untuk hidup gitu. Bisa saya menggunakan sinar matahari ya, cuman di sini saya menggunakan lampu dengan spek tertentu. Nah, saya tidak ingin lampunya nyala terus-terusan. Kenapa? Karena kalau lampunya nyala terus-terusan itu nanti ada alga bloom atau lumut ya, banyak nantinya dan aquascape-nya tidak terlihat indah lagi. Nah, cuman saya juga ingin tetap aquascape-nya itu mendapatkan suplai cahaya yang cukup gitu, sehingga tanamannya dapat berkembang dengan baik. Nah, makanya saya menggunakan ini gitu ya. Sebenarnya bisa saja sih kita on off kan saklar lampunya itu secara manual gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh lampunya hidup, kita nyalakan. Kalau misalnya ternyata tidak butuh, lampunya kita matikan. Cuman bayangkan teman-teman kalau misalnya teman-teman melakukan ini 4 kali dalam sehari dan itu terus-terusan. Ya kalau saya agak sedikit males sih. Saya orangnya memang nggak sedikit males untuk hal-hal yang rutin seperti itu. Yang sebenarnya kita bisa gantikan fungsinya itu dengan menggunakan peralatan ini. Ini adalah digital switch. Nah, jadi fungsinya adalah ya seperti di sini ya terlihat ini adalah settingan yang telah saya buat. Nah, ini di set di hari Sunday atau Minggu ya. Ini ya, Sunday itu di hari Minggu ya berarti ya. Itu jam 1 itu settingannya adalah on. Lalu berikutnya itu di hari Monday atau Senin itu di jam 3 pagi itu settingannya off. Lalu kemudian berikutnya di Senin, Monday, jam 1 siang dia on lagi. Lalu kemudian di Senin jam 7 dia off gitu. Nah, ini bukan settingan untuk lampu akuarium saya, tapi untuk salah satu handphone saya yang saya nyalakan terus-terusan. Tujuannya apa? Rahasia deh. Nah, ini jadi ada beberapa tombol yang bisa digunakan. Pertama adalah tombol random. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat status random ini menyala, berarti ini dia tidak mengikuti settingan timer. Jadi dia akan on off-nya itu random, betul-betul ngacak terserah dari si programnya. Gitu, jadi nggak bisa kita atur. Lalu yang berikutnya adalah on off-nya. Nah, jadi kalau misalnya statusnya maaf, ini randomnya saya matikan dulu. Nah, kalau misalnya statusnya off, jadi dia switch-nya itu dalam keadaan off. Jadi dia tidak mengikuti pengaturan dari program yang telah saya buat sebelumnya. Kalau misalnya kita pencet sekali lagi, dia auto, tapi dalam keadaan switch-nya off. Nah, maksudnya apa? Dia tidak akan terpengaruh kalau misalnya ternyata settingan digital switch-nya yang berikutnya itu adalah off. Kenapa? Karena posisinya off, jadi tidak akan berubah. Nah, baru kemudian dia akan on kalau misalnya ternyata settingan digital switch-nya berikutnya adalah on, misalnya di jam 22:52. Nah, nanti dia akan on.
Nah, kalau kita pencet sekali lagi, dia on ya. Jadi kalau misalnya dia itu kecolok ke listrik, ini akan nyala. Gitu ya, sebagai indikator bahwa dia itu aktif ya, sedang nyala. Saya colokkan dulu ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia nyala. Ini saya pencet dulu. Nah, ini mati, off ya. Statusnya off, lampu indikatornya mati. Gitu, saya pencet lagi, kembali ke on, dia nyala lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat, ini sebenarnya nggak perlu baca di sini juga. Jadi bisa dilihat dari sininya. Maaf, di sininya dia on atau off, gitu ya. Kembali lagi, ya tadi ya, ini untuk on off-nya, untuk auto. Jadi ini berguna ketika misalnya, tadi ketika misalnya saya sedang melihat akuarium saya, tapi pada saat itu harus settingannya mati. Nah, sehingga untuk menghidupkannya, saya cukup menekan tombol ini. Tek, nyala dia. Atau ketika misalnya saya sudah selesai, saya pengen matikan, saya pengen dia sesuai dengan timernya, gitu ya. Maka saya off-kan, saya kembalikan ke auto, maka dia posisinya off. Gitu. Nah, ini ada beberapa pengaturan yang lain nih, gitu ya. Misalnya seperti jam, bisa juga reset ya. Jadi nanti segala pengaturan di dalamnya itu akan hilang. Menitnya, jamnya, dan juga week-nya, minggunya. Hari apa aja teman-teman mau men-setting apa digital switch ini untuk menyala. Hari Senin aja, Selasa aja, Senin Selasa, satu minggu, Senin sampai Minggu, atau misalnya Sabtu Minggu aja. Nah, ini nanti ada settingannya. Maksudnya ada presetnya gitu. Nah, ini adalah digital switch gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sudah punya rencana untuk menyalakan lampu kah, atau misalnya kayak apa ya yang bisa langsung menyala. Kalau misalnya settingan AC kan nggak bisa. Settingan AC kan bisa disetting pakai remote ya. Tapi kalau misalnya pakai settingan ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau AC itu dia kecolok, tapi dia belum tentu hidup gitu. Jadi nggak bisa. Jadi apapun yang kalau misalnya nyolok sini, ketika switch-nya hidup, dia langsung hidup. Kayak tadi ya, misalnya lampu, apa ya lagi, mungkin pompa air, mungkin bisa seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan digital switch. Nah, lalu yang berikutnya, ini adalah digital timer. Jadi bentuknya hampir sama ya teman-teman ya. Gitu, bentuknya hampir sama ya. Ini ada tombol-tombolnya juga, tapi di sini ada layarnya, di sini nggak ada indikatornya, sedikit sekali lampunya gitu ya. Kenapa? Karena ini butuh settingan jam, ini enggak. Jadi ini lebih kepada durasi. Jadi fungsinya hampir sama, ada on off-nya ya, ada on off-nya, tapi dia berbeda. Kalau yang ini berdasarkan jam dan hari. Kalau ini berdasarkan durasi. Apa maksudnya durasi? Jadi teman-teman melihat di sini ya. Jadi di sini ada settingan 1 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, dan 10 jam. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti kalau misalnya kita membutuhkan timer ini untuk hidup itu selama 1 jam, nanti kita cukup menekan sekali. Saya tunjukkan aja ya. Ya, jadi ini kecolok. Ini kondisi masih mati ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan si colokannya ini dapat mengalirkan listrik dalam waktu 1 jam, cukup tekan seperti ini. Ini settingannya 1 jam. Kalau butuh 2 jam, kalau butuh 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam maksimum gitu. Ini kalau misalnya mau di-off-kan gitu ya. Nah, fungsinya apa alat ini? Jadi teman-teman pernah nggak kalau misalnya teman-teman misalnya berangkat kerja pagi-pagi gitu ya. Nah, itu musibah banget kalau misalnya teman-teman lupa ngecas handphone di malam harinya. Sehingga ketika misalnya kita bangun pagi-pagi, handphone udah 95% ke atas, kita bawa untuk bekerja gitu ya. Sehingga seharian kita masih bisa online. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengakalinya dengan membawa charger atau membawa power bank. Nah, cuman ribet ya kalau misalnya ternyata harus dicas dengan menggunakan power bank ketika teman-teman beraktivitas ya, ketemu klien dan lain-lain gitu ya. Opsi yang paling bagus itu adalah ketika teman-teman mau tidur, teman-teman cas handphonenya. Teman-teman ada yang ngerasa gak nih kalau misalnya teman-teman ngecas di malam hari, bayangkan kalau misalnya teman-teman tidur jam 11, bangun jam 5, itu berarti handphone teman-teman itu dicas selama 6 jam. Walaupun mungkin di sekarang ada yang mengatakan bahwa baterai itu sudah smart baterai gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah full bisa mati sendiri. Saya pernah merasakan ketika satu saat ya handphone saya layarnya bermasalah. Lalu kemudian harus diganti karena betul-betul sudah error gitu ya. Nah, ternyata ketika ganti ini itu bukan cuman
layarnya doang yang diganti, tapi baterainya juga harus diganti. Kenapa? Karena baterainya ngikut ke layar tertanam. Jadi baterai itu kalau sekarang itu sangat sulit untuk diganti. Ya kenapa? Karena baterai sekarang itu modelnya adalah model baterai tanam. Ketika teman-teman harus mengganti baterainya, ya ketika misalnya baterainya sudah ngedrop, itu yang harus dilakukan adalah teman-teman harus buka dulu layarnya. Buka layarnya, ambil baterainya, baru kemudian dipasang kembali dan ditutup. Dan itu betul-betul beresiko ya. Kenapa? Karena membuka layar ini nggak gampang, butuh alat kayak semacam penyedot gitu ya. Nah itu untuk menarik si layar dan membuka layarnya ini. Berbeda dengan handphone-handphone zaman dulu ya. Kalau misalnya boleh saya analogikan ya, misalnya ini modem saya adalah handphone batangan. Dulu saya pernah punya handphone batangan yang banyak tombolnya ya. Nah itu, jadi kalau misalnya dulu ganti baterai, itu simple. Cukup buka cover belakangnya, cabut baterainya, ganti dengan baterai yang baru, pasang lagi, selesai gitu. Sekarang nggak bisa seperti itu. Sehingga apa? Sehingga saya mengakalinya agar baterai saya itu tetap dalam keadaan prima. Saya hanya ngecasnya di malam itu hanya 2 jam ya. Karena handphone saya ini dia full charge itu ya dari mungkin sekitar 5 atau 10% itu sekitar 1,5 jam. Sehingga apa? Saya biasanya kalau mau tidur, saya cas handphone saya dengan menggunakan settingan 2 jam. Gitu. Jadi nanti ketika sudah 2 jam dia akan mati sendiri dan handphone saya akan terjaga baterainya. Gitu. Jadi mungkin itu teman-teman ya terkait dengan review dua produk ini. Ini dua produk ini memang mirip ya. Gitu ya. Terkait dengan fungsinya juga mirip-mirip on off. Jadi ini adalah digital switch di mana dia bekerja berdasarkan hari dan jam. Sedangkan ini itu adalah digital timer yang dia bekerja berdasarkan durasi waktu. Mau 1 jam, 2 jam, sampai 10 jam. Sedangkan ini adalah digital switch yang dia bisa on off berdasarkan hari dan jam tertentu. Di mana satu kali settingan on off, dia memiliki 10 settingan. Silakan teman-teman memilih mana yang kira-kira perangkat yang teman-teman membutuhkan terkait dengan aplikasi teman-teman. Untuk link pembeliannya, kalau misalnya teman-teman membutuhkan, nanti saya akan berikan di kolom deskripsi. Mungkin itu saja dari saya teman-teman ya, mudah-mudahan review saya ini dapat membantu teman-teman bisa mengetahui kira-kira alat mana yang dibutuhkan untuk membantu kehidupan teman-teman. Ingat, jika ada satu alat yang bisa membantu kita memudahkan kehidupan kita untuk lebih produktif, bagi saya, kenapa tidak kita adopsi? Sampai jumpa dengan Dewan di video review berikutnya. Dadah!